Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Aulia Adinia dalam acara Update News, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita pertama, belasan rumah warga di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu dini hari terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga memutus jembatan Nunpisa di Dusun 4 Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Banjir yang merendam belasan rumah warga yang tinggal di bantaran jembatan Batu Merah Laus di Desa Nunkurus tersebut terjadi pada Minggu pukul 2.14 WITA akibat meluapnya air dari jembatan Batu Merah Laus. Berita selanjutnya, Polres Metro Jakarta Pusat memasukkan terduga pelaku penculikan anak di Gunung Sahari berinisial Herman alias Yudi ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pihaknya telah menyebarkan foto terduga pelaku itu. Ia meminta masyarakat untuk melapor jika melihat terduga pelaku. Komarudin meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Selain itu, yang bersangkutan pada Juli 2022 juga sempat diamankan warga dalam kasus penggelapan sepeda motor. Sebelumnya, seorang anak berinisial MA diduga menjadi korban penculikan oleh seorang pria di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 9 Desember. Sehari berselang, peristiwa itu lantas dilaporkan ke pihak berwajib. Berita selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat 15 ruas jalan tergenang air imbas hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta. BPBD mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat dalam penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Genangan di sejumlah ruas jalan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan lebat akan melanda Pulau Jawa pada awal 2023. BMKG mengingatkan bahwa resiko bencana seperti banjir hingga longsor patut diwaspadai. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, sebagian besar wilayah Indonesia sedang menuju puncak musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung pada Januari sampai Februari 2023. Guswanto memperingatkan, khususnya untuk wilayah Jawa bagian utara, potensi hujan ekstrim masih dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. BMKG mengklaim telah melakukan koordinasi, sinergi, dan komunikasi dengan pihak terkait, baik pada level pusat maupun daerah, untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi. Berita selanjutnya, jaringan listrik di Pulau Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, Batam, Provinsi Kepulauan Riau mengalami gangguan. Sebagian wilayah padam total sejak Minggu pagi. Akibat listrik padam tersebut, aktivitas warga menjadi terganggu. Sejumlah warga menyampaikan keluhannya melalui berbagai grup media sosial. Selain itu, lampu lalu lintas juga tidak menyala. Jaringan internet beberapa provider juga tidak aktif. Manajer UPT PLN Bintan Center Fauzi Anwar mengatakan sejak pukul 4 pagi, petugas PLN melakukan monitoring terhadap gangguan pada sistem atau jaringan kelistrikan yang mengakibatkan listrik PLN di Pulau Bintan padam. Menurut dia, tidak ada kerusakan jaringan listrik di Pulau Bintan. PLN Tanjung Pinang menggunakan cadangan listrik pada sejumlah mesin pembangkit di Tanjung Pinang. Namun, hanya 20% pelanggan yang jaringannya dapat teraliri listrik. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Aulia Adinia, pamit undur diri dan sampai jumpa.